Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tematik kelas 5 ya, yaitu kita memasuki tema 4, subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Nah, sebelumnya tentu kalian mengetahui kan apa itu darah pada manusia. Nah, ketika kalian terluka atau terkena pisau, maka kalian akan mengeluarkan darah. Nah, cairan inilah yang ada dalam tubuh manusia. Dan darah ini memiliki bermacam-macam fungsi, yaitu diantaranya fungsi darah adalah sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh manusia disebut sistem peredaran darah. Darah ini yang akan berperan untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, terus apa saja sih organ peredaran darah pada manusia? Organ peredaran darah pada manusia meliputi darah itu sendiri, jantung, pembuluh darah, serta paru-paru. Nah, organ-organ inilah seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru inilah yang akan menjadi organ yang melancarkan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut dan mengembang serta mengempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Dan setiap ruang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, seperti di tema sebelumnya sudah pernah dibahas sedikit tentang ini ya. Nah, serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Sedangkan bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri dan dipompa darah tersebut ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah organ pembuluh darah. Di sini terdapat 3 jenis pembuluh darah pada manusia, yaitu yang pertama pembuluh nadi, kedua pembuluh vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, di sini pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Yang kedua, pembuluh vena atau balik adalah pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Nah, di sini terlihat perbedaannya ya antara pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Selanjutnya yaitu adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti oksigen melalui pernafasan.
Paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung yang bercabang, dan semakin ke ujung, jika kita lihat maka akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil ini terdapat kantong udara atau disebut alveoli. Dan masing-masing alveoli memiliki jaringan yang halus, yaitu jaringan halus kapiler, dan disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini ya. Nah, selanjutnya mekanisme peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup. Hal ini karena pada manusia beredar dalam pembuluh darah. Jalur peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya ya. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini akan dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, terus ke vena, baru serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar melalui bilik kiri, arteri besar atau disebut aorta, terus arteri, lalu ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke vena, baru ke serambi kanan. Nah, di sini adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini singkat saja dan cukup sekian dari Ibu ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa nanti anak-anak yang soleh dan solehah membaca bukunya di tema 4 di pembelajaran pertama ya. Di situ ada yang menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan untuk tugasnya, nanti anak-anak memahami materi yang telah disampaikan serta mengerjakan tugas tentang peredaran darah pada manusia di halaman 7 ya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.